Adapun syarat bagi orang yang berkurban Islam. Loh, kalau orang Kristen bagaimana Pak Ustaz? Ini langsung saya kasih contoh Pak Ustaz. Beberapa tahun kemarin ada yang nelpon begini. Ustaz, bos kami orang Cina, tapi dia kasih kami duit. Dia mau berkurban Pak Ustaz. Dikasihnya uang kepada kami 21 juta. Ya, 21 juta. Dia ingin berkurban seperti umat muslim yang lain. Boleh tak Pak Ustaz? Kira-kira boleh tak? Oh, tengok dulu syaratnya apa. Syarat berkurban itu muslim. Yang kedua merdeka. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu untuk berkurban. Pertanyaannya, dia muslim tak orang Cina tadi? Bos ente muslim apa tidak? Tidak muslim Pak Ustaz. Tapi dia pengen banget berkurban Pak Ustaz. Ini berbeda. Di kalangan para ulama berbeda. Apa perbedaannya? Bukan pada masalah kurbannya. Kalau masalah kurbannya jelas, tidak boleh diutak-atik. Syarat berkurban wajib muslim. Kalau muslim tak muslim, dia tak berkurban nama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dipakai sih. Tes. Tes lumayan. Dan mudah-mudahan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Dan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama satu buku dari karangan Ustadz Abdus Samad. Ada namanya Ustadz Abdus Samad, bukan Abdus Samad Al-Palimbani, bukan Palembang, tapi Ustadz Abdus Samad Ar-Riyawi dari Riau. Ustadz guru kita, Ustadz Abdus Samad. Judul bukunya 33 tanya jawab seputar Ramadan. Seputar kurban. Nah, ini akan kita bahas di malam hari ini khusus karena bentar lagi ada Idul Adha, udhiyatun. Maka kita coba mengkaji fikih kurban. Mudah-mudahan dengan mengkaji fikih kurban, yang paling utama keselamatan kita dalam berkurban. Dan insya Allah makin banyak yang berkurban tahun ini. Amin. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adapun materi kita adalah tentang udhiyah, kurban. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah dalam Al-Quran fasalli li rabbika wanhar. Ada kalimat di dalam Al-Quran itu ada namanya satu an-nahar. Yang kedua udhiyatun. Yang ketiga zabhun. Kata Nabi dalam hadisnya, idza zabahta fa ahsanu zabh wa idza qatalta fa ahsanul qitlah. Kalau kalian melakukan pemotongan, potong dengan baik-baik. Tapi dalam riwayat, dalam ayat yang lain tak begitu. Fasalli li rabbika wanhar. Salat atas nama Tuhanmu, kemudian berudhiyalah. Yauman nahar. Atau bahasa lainnya, lakukan pemotongan kurban.
Itu dia. Sekarang pertanyaannya, apa makna kurban itu daripada pandangan para ulama, atau dan kapan disyariatkan? Apa kata para ulama? Wahiya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi. Maka disebutlah dengan kurban. Kurban itu diambil dari kalimat qaraba, yang artinya bukan potong, bukan. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalimatnya kurbanun. Qur'anun, kurbanun. Itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada tambahan alif dan nun di belakang kalimat tersebut, itu menandakan akan syiddah, penekanan yang sangat. Contoh, qara'a. Arti qara'a itu apa? Membaca. Kalau dalam masdarnya qira'atun, bacalah, bacaan. Tapi kalau ditambah dengan kalimat alif dan nun di belakangnya jadi Qur'anun, bacaan yang memang harus dibaca. Nah, itu ditekankan, namanya penekanan. Sama dengan qurbanun, untuk semakin dekat dengan Allah. Maka kata para ulama, apa itu udhiyah? Apa itu kurban? Taqarrub ilallahi. Dengan apa kita takarrub kepada Allah? Dengan melakukan udhiyah, pemotongan. Kapan disyariatkan? Nah, ini penting dulu. Jadi kalau kita sudah diperintahkan itu, disyariatkan, sudah terbebani, hukumnya dah wajib. Nanti kita lihat hukumnya itu wajibnya sampai mana. Kemudian kata para ulama, kapan? Min yaumil id ila akhiri ayyamit tasyri'. Kapan kurban itu diselenggarakan? Mulai dari hari raya Id, Idul Adha, sampai akhir ayam tasyri'. Berapa ayam tasyri'? Hari tasyri' itu berapa hari? 3 hari. Sekarang saya tanya, boleh tidak kita berkurban di hari terakhir? 11, 12, 13. Misal, di tanggal 10 belum ada duit. Sebelum 10 belum ada duit juga. Baru ada duit tanggal 12. Masih boleh tidak berkurban? Masih boleh. Nah, itu namanya ayyamut tasyri' tadi. Tapi di atas 13 tak boleh lagi. Di atas 13 dah tak boleh. Karena batas akhir kata para ulama ayyamut tasyri'. Ada yang membolehkan, ada. 2 kali 24 jam kata dia. Tapi tidak dipegang oleh mayoritas ulama. Karena yang dipegang tu mayoriti saja. Mayoritas ulama. Ayyam tasyri'. Pada 11, 12, 13 akhir. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Itu namanya kurban. Sekarang namanya kok banyak macamnya Ustaz? Karena maknanya beda-beda. Kalimat pertama kita ambil kurban. Tadi sudah kita terjemahkan, tujuan mendekatkan kepada Allah melalui pemotongan. Yang kedua, namanya udhiyatun. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu sama artinya memotong. Bukan takarrub, tapi memotong. Memotongnya bagaimana? Ada cara memotongnya? Ada. Ada perbedaan zabaha dengan qata'a dengan adha. Udhiyatun itu berbeda, memiliki makna-makna tersendiri. Nanti kita lihat satu-satu. Sekarang Bapak Ibu, kapan ibadah kurban ini disyariatkan di dalam Islam? Watslu alaihim naba ibni Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima. Ini Bapak Ibu mesti tahu nih cerita siapa? Cerita anak Nabi Adam. Jadi kurban ini disyariatkan setelah atau ketika Allah perintahkan Habil dan Qabil untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Allah atas perintah Allah. Datang dua-duanya. Yang satu bawa yang baik,
kambing. Yang satu bawa yang pisang dah busuk-busuk, hampir mau busuk. Nah, disitulah mulai ada Allah terima di antara salah satu di antara mereka. Mana yang diterima yang baik. Sehingga ketika diterima jadilah satu syariat. Itu sebenarnya. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, ketika Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Kalau bapak nanti berangkat ke kota Mekah, nanti bapak sampai di Mina, nanti akan kelihatan tugu kecil di mana Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di situ untuk dilakukan penyembelihan. Nah, bahasa penyembelihan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyatun. Nah, itu dia. Oke Bapak Ibu, sudah bisa dipahami? Dua sejarahnya. Terus mana yang paling kuat, Nabi Adam atau Nabi Ibrahim? Sebenarnya masa Nabi Adam sudah. Pengorbanan itu sudah disampaikan pada masa Nabi Adam. Jadi tidak ada tanpa pengorbanan, itu ada. Hidup ini tidak ada tanpa pengorbanan, semua pengorbanan. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, semua hidup itu penuh dengan pengorbanan. Sesuatu yang ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah butuh pengorbanan. Jadi jangan tak mau berkorban. Tapi dalam bahasa Indonesia, Pak Ustadz, kurban itu pengorbanan. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Aku berkorban untuk dirimu. Nah, kan itu. Nah, ini bahasa korban itu diambil dari bahasa kurban. Baik. Jadi disyariatkan yang pertama kata para ulama merujuk kepada ayat tadi pada masa Nabi Adam, kemudian diperkuat pada masa Nabi Ibrahim yang nantinya Ismail diganti menjadi domba. Dalam riwayat yang lain kata para ulama biri-biri yang banyak bulunya. Kenapa diganti? Rasa syukur yang mendalam, ketaatan yang kuat, dan termasuk cerminan kesolehan seorang anak dan bapak. Jadi kalau anak itu soleh, dia bebas mengorbankan, dia siap mengorbankan apapun. Anak yang patuh kepada orang tua, dia siap mengorbankan diri dia untuk orang tua dia demi kebaikan itu tadi. Baik, lanjut. Itu yang kedua. Jadi yang kedua tadi adalah di mana syariatnya, kapan disyariatkannya? Pertama Nabi Adam, yang kedua Ibrahim. Yang ketiga, apa dasar hukum disyariatkannya kurban? Fasalli li rabbika wanhar. Dah itu dah umum. Ini kalimatnya sudah umum di tengah para ulama. Ada Quran, ada hadis, ada ijma' dan kias. Dah ada kuat itu Bapak Ibu, tak usah protes. Berarti apa hukum kurban Pak Ustaz? Wah, hukum kurban ini Bapak Ibu bagi yang mampu dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Bagi yang mampu. Kalau dia tak mampu Pak Ustaz bagaimana? Sunnatun muakkadah. Jadi hukumnya banyak. Berarti kalau kami tak punya duit, kami tak wajib berkurban Pak Ustaz. Jangan dipaksakan. Tapi ada cerita, ada. Ini saya sampaikan cerita. Tapi cerita ini bukan untuk menjadikan syariat. Hanya motivasi. Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW ada namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni orang tak mampu. Duitnya tak banyak. Tak kayak Abdurrahman bin Auf, Abu Bakrin Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa ma asbaha dzalika. Tak kayak sahabat yang lain. Tapi singkat cerita, Ibnu Mas'ud ini pengen berkurban. Karena Nabi menyampaikan motivasi tentang kurban itu baik. Tapi dia tak punya duit. Nak beli sapi tak bisa, beli kambing tak bisa. Kemudian disampaikan, Ibnu Mas'ud ini saking pengennya berkurban, dibelikannya ke ayam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dibelikannya ke ayam. Maka ketika itu kata Ali bin Abi Thalib, tak masalah. Ini bukan syariat. Tidak disyariatkan pada aspek ini. Kata para ulama, nanti kita lihat hewan kurban itu apa saja. Bukan persoalan ayamnya yang dilihat.
Persoalannya motivasi saking pengennya berkurban. Itu dia. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan duitku cuman segini, belikan pada yang bisa dibeli. Nah, jadi pernah terjadi, maaf Ustaz, kami memang orang miskin, tapi kami pengen berkurban. Bagaimana caranya? Duit kami cuman mampu beli ikan, belikan ke ikan. Ya Allah, aku persembahkan ikan ini untuk dirimu. Apakah Allah terima kurban dia? Kalau melalui jalur syariat, ini tidak kurban, tapi dia dapat motivasi semangat berkurban. Ini saya ceritakan sama Bapak Ibu. Ini kisah nyata, sangat nyata sekali. Seorang nenek-nenek tinggal bersama anaknya. Miskin Pak, pengemis. Satu ketika nenek ini bilang begini, "Nak, seumur hidup saya belum pernah berkurban. Kalau bisa sebelum mati saya mau berkurban. Sebelum mati." Singkat cerita Bapak Ibu, anaknya tadi ini bekerja sekuat mungkin, sekuat tenaga, ngemis. Berapa bisa Ibu bayangkan berapa yang dikumpulkan sama dia per hari? Disimpanlah, ditabunglah per hari 1.000. Dari hasil ngemis tadi, setiap hari dikumpulkan 1.000. Tahu-tahunya selama 1 tahun, alhamdulillah, selama 1 tahun terkumpul 1,5 juta. Terkumpul 1 juta. Nggak tahu dia Pak, pokoknya duit tuh dalam tabungan tuh 1,5 juta. Diambil Pak, diambil. Ketika ingin dibelikan hewan kurban, mau dibelikan hewan kurban ini untuk mama ya, anak daripada atau cucu daripada nenek tadi sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Kata anak tadi, "Mak, gimana? Cucu sakit, anak sakit. Bagaimana caranya?" Kata nenek tadi, "Mungkin belum rezekiku untuk berkurban. Bawalah cucuku tuh berobat." Dibawa Pak berobat. Tapi perempuan ini, yang seorang anak tadi, dia tak bersuami lagi, suami dah meninggal. Rasa sedih dalam hati dia itu mendalam. Apa dia pikir? Andai kata makku besok mati, meninggal nih, maka tak sampai hajat dia nak beli hewan kurban tadi gitu. Allah ganti Pak, Allah ganti. Selesai anak itu berobat, datang orang baik tak sengaja disenggolnya sepeda ibu itu tadi. Digantinya dengan uang 1,5 juta cash untuk beli sepeda baru. Menangis ibu itu tadi. Padahal tidak parah betul Pak, lecet sepedanya. Menangis ibu tadi. Dia balik ke rumah, dia cium tangan mamanya. "Mak, ini saya belikan kambing." Waktu itu masih 1,5 juta. Cerita itu Bapak Ibu, cerita itu saya sampaikan pada posisi kami, saya pribadi sama. Kami hidup di Yogyakarta tahun 2017. Ngontrak, duit tak ada. Tapi kami yakin bisa berkurban. Kata bini saya, kata istri saya begini. Saya bilang sama istri saya, tahun ini kita tidak kurban. Karena duit tak ada. Saya sampaikan apa adanya Pak. Apa jawaban istri saya? "Bang, coba abang cari duit itu. Jangan sampai kita tak berkurban, malu kita Bang. Ini bukan persoalan. Ada usaha yang bisa kita buat Bang." Niat ikhlas istri saya dijawab. Hari kedua lebaran Idul Adha, datang telepon. "Ustaz, itu sudah masuk gaji Ustaz, sudah kami kirim." Ya Rab, dari awal kami sudah tak berpikir untuk berkurban. Tapi ternyata Allah jawab. Niat yang ikhlas. Ada cerita lain, ada di Jalan Teratai. Seorang penjual tempe. Dalam jangka 1 tahun dia bilang begini sama ketua masjidnya. Dia dimotivasi sama ketua masjidnya. Apa kata penjual tempe ini kepada ketua masjidnya? "Ketua, aku tak mampu berkurban. Aku cuma jual tempe. Pendapatanku cuma 2.000 sampai 3.000 per hari. Bersih." Apa jawab ketua tadi, ketua masjid? "Ibu yakin bisa berkurban?" "Yakin ketua. Tapi saya tak punya duit." Dijawab sama ketua masjid tadi. "Bangun pagi hari sebelum subuh. Salat subuh, setelah subuh baru berangkat pergi kerja. Berapa dapat? Kalau dapatnya berapapun dapatnya, niatkan untuk berkurban tahun ini. Tidak sampai 5 bulan terkumpul uang 2,5 juta Pak.
Coba bayangkan. Siapa yang punya cerita? Manusia atau Tuhan? Allah, bukan manusia. Ini motivasi, Pak. Ibnu Mas'ud itu tidak punya duit. Tapi bukan berarti Allah tidak menerima pengorbanan dia, motivasi dia. Hanya saja oleh para ulama tidak disyariatkan berkurban dengan ayam. Sampai di sini paham ya? Hanya saja motivasinya, niat ikhlasnya diterima tidak sama Allah? Allah terima. Tak mungkin Allah tak terima. Allah menerima sesuatu yang baik dari setiap hambanya. Ini kalau kita pakai kaji mazhab yang lain, agak menyimpang sikit. Bukan menyimpang, tapi ada yang mengatakan boleh asal dia punya semangat kurban, semampu dia. Kan gitu. Balik poin tadi. Nah, itu dalil dan motivasi. Kemudian, apakah dalil ini, ibadah kurban ini dari sunnah? Adakah dalil dari sunnah? Ada. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahar, kata Nabi. Tidaklah seorang manusia melakukan satu perbuatan di hari nahar. Hari nahar itu hari yang diperhitungkan di tanggal 10 Zulhijjah namanya. Yang lebih dicintai oleh Allah daripada merupakan darah hewan kurban. Jadi hadisnya begitu. Maka Bapak Ibu yang memang memiliki kemampuan atau motivasi yang kuat, jangan sampai kita tak berkurban. Kalah kita sama orang-orang yang tak mampu. Mereka punya semangat. Apa kata dia, minimal Pak, seumur hidup saya kurban. Itu dia. Baik. Apa hukum berkurban? Tadi sudah kita sampaikan. Ada 3 perkara yang wajib bagiku dan sunnah bagi kamu. Salat witir, menyembelihkan kurban, dan salat duha. Oleh para ulama dikumpulkan. Kata Imam Syafi'i, wa balagana anna Abu Bakr Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudahhiyani karahiyatan au yuqtada bihima fayadhunnu man ra'ahuma annahuma wajibatun. Apa hukumnya, Pak? Annahuma wajibatun. Apa hukumnya, Pak? Bagi yang mampu hukum udhiyah kata mazhab Syafi'i wajib. Sekarang saya tanya nih, bapak-bapak yang hadir nih, ibu-ibu, mazhabnya apa? Syafi'i, Hambali atau Hanafi? Atau Imam Malik? Syafi'i, Pak Ustaz. Bagi yang mampu wajib. Tapi Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Kalau wajib berarti kami harus cari duit. Bagaimana hukumnya berkurban dengan berhutang? Ada pertanyaan begitu? Ada, Pak. Ustaz, saya mau berhutang, Ustaz, pengen, pokoknya saya mau berkurban. Boleh tak kami berkurban dengan berhutang? Boleh tak? Nah, ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, tak boleh berhutang, ingin berkurban tapi tak boleh berhutang. Udah, kalau tak mampu tak usah berkurban. Berkurban dengan semampunya. Tapi sebagian ulama Syafi'i yang lain bilang makruh berhutang ingin berkurban. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi ada yang membolehkan tapi derajatnya makruh. Kalau makruh kira-kira masih boleh dilakukan apa tidak? Masih. Karena bencinya, makruhnya itu bukan lil haram tapi litanzih. Dia makruh memang betul-betul dibenci untuk dilakukan. Jangan lakukan kalau memang tak mampu. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak. Yang mau berhutang untuk beli kurban boleh tak? Boleh. Makanya keluar juga fatwa yang lain. Umrah berhutang, haji berhutang, kurban berhutang, boleh tak? Kata mazhab Imam Abu Hanifah itu boleh. Itu sebagian dalil yang dibenarkan untuk dipakai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini harus dipahami. Tapi kemudian Pak Ustaz, bagaimana dalam pandangan yang lain? Mazhab Imam Ahmad bin Hambali sunnatun muakkadah. Sunnah yang ditekankan untuk melakukan kurban. Kalau sunnah berarti tak wajib Pak Ustaz. Tapi ditekankan. Sebagian lagi daripada mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sama dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wajib bagi yang mampu.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Serendah-rendahnya kurban ini, serendah-rendahnya itu dibenci oleh Allah bagi mereka yang tidak berkurban. Bagi yang mampu tak berkurban, dia dibenci oleh Allah. Dibenci. Bahkan saking ekstrimnya, ada sebagian mazhab itu mengatakan haram. Orang yang tak berkurban itu berdosa, kata dia. Orang yang tidak berkurban bagi dia berdosa. Tapi itu paling ekstrim. Ulama mayoritas tak pakai yang itu. Diambillah tanzih. Yang terakhir itu kata para ulama, orang yang tidak mau berkurban itu tapi dia mampu, hukum tidak berkurban itu jatuhnya adalah makruh. Makruh. Pertanyaannya, memang kita mau dibenci sama Tuhan, mampu kok tidak mau berkurban? Ini masalah ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini poin penting untuk kita sampaikan. Karena jangan salah paham. Sekarang saya tanya, hukum sholat Idul Adha itu sunnah atau wajib? Sunnah. Berarti kalau sunnah kami tak sholat tak apa-apa. Kira-kira tak sholat tak apa-apa? Gimana Bapak Ibu cara jawabnya? Pertanyaannya sederhana. Sederhana sekali pertanyaannya. Loh, emang kalaupun sunnah muakkadah ente tidak mau lakukan sunnah? Pertanyaan itu kemudian pernah ditanyakan pada masa tabi'in. Bagaimana wahai tabi', ulama alim soleh, kami tak melaksanakan sholat Idul Adha. Dijawab, kan Idul Adha itu sunnah. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang yang mampu tak melaksanakan salat Idul Adha dan dia tahu akan keutamaan daripada salat Idul Adha dan dia tahu akan kesunnahannya, ta'kidannya, maka kata dia dibencilah orang-orang yang tak mau melaksanakan sunnahnya. Jangan sampai Bapak Ibu kita tak melaksanakan salat sunnah Idul Adha sekalipun sunnah. Tapi kalau dia tak menjalankan bagaimana? Tidak ada masalah. Tidak ada dosa. Tapi kalau bisa ya jangan ditinggalkan sekali dalam setahun. Maka kata para ulama, afdal, sebaik-baiknya sunnah itu ketika dalam perkara salat ini termasuk salah satunya salat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ini penting untuk dipahami. Berarti wajib tuh Pak Ustaz salat Idul Adha? Ndak. Salat Idul Adha tidak wajib. Tapi sunnah. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah paham belum? Apa hukum berkurban? Kata mazhab Syafi'i wajibatun. Merujuk kepada pemahaman Abu Bakr Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan sunnatun muakkadah. Ingat kalimatnya, penekanannya ada. Apa penekanannya? Bagi yang mampu. Ada kalimat yang serupa tidak? Ada. Haji. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi haji itu jelas disyariatkannya. Yang mampu tak berhaji berarti dia berdosa. Kalau dia mampu tidak berkurban, dia orang mampu tapi tak mau berkurban karena ibadah kurban ini sunnatun muakkadah oleh sebagian ulama yang lain, maka tak bisa dikatakan berdosa. Tapi ada ulama yang lain mengatakan itu berdosa. Sampai di sini paham ya? Kalau berdosa berarti kalau ditinggalkan haram apa tidak? Itu dia. Nah, maka kalau memahaminya pakai mazhab Syafi'i, wajib. Kalau ditinggalkan berdosa atau tidak? Kata para ulama Syafi'i tidak begitu. Penekanan penguatannya memang kalau orang yang mampu tak berkurban dia, sebagian ulama Syafi'i mengatakan berdosa. Kalau bahasa lain disebut dengan bakhil. Tahu bakhil Bapak Ibu? Sampilia, loki. Apa bahasa lain? Pekedit. Ya itulah pokoknya. Saya tak tahu bahasa lain. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu. Nah ini berarti kalau mayoritas ulama, Ustadz hukumnya apa berkurban ini? Kita
ungkit sekali lagi, mayoritas ulama ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Tapi karena Bapak Ibu bermazhabkan Syafi'i, mazhab Syafi'i juga ada dua, satu wajib, satu mengatakan sunnatun muakkadah. Artinya Bapak Ibu, kalau ditinggalkan itu dibenci oleh Tuhan, tidak berdosa tapi dibenci oleh Allah. Nah, nanti masuk dalam kategori orang-orang yang sampili. Adapun syarat bagi orang yang berkurban Islam. Loh, kalau orang Kristen bagaimana Pak Ustaz? Ini langsung saya kasih contoh. Pak Ustaz, beberapa tahun kemarin ada yang nelpon begini. Ustaz, bos kami orang Cina, tapi dia kasih kami duit. Dia mau berkurban Pak Ustaz. Dikasihnya uang kepada kami 21 juta. Ya, 21 juta. Dia ingin berkurban seperti umat muslim yang lain. Boleh tak Pak Ustaz? Kira-kira boleh tak? Oh, tengok dulu syaratnya apa. Syarat berkurban itu muslim. Yang kedua merdeka. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu untuk berkurban. Pertanyaannya, dia muslim tak orang Cina tadi? Bos ente muslim apa tidak? Tidak muslim Pak Ustaz. Tapi dia pengen banget berkurban Pak Ustaz. Ini berbeda. Di kalangan para ulama berbeda. Apa perbedaannya? Bukan pada masalah kurbannya. Kalau masalah kurbannya jelas. Tidak boleh diutak-atik. Syarat berkurban wajib muslim. Kalau muslim tak muslim, dia tak berkurban nama. Sampai di sini paham? Karena syariat kurban diberikan untuk orang Islam. Baik, sekarang kita jawab. Ada caranya? Ada. Berapa banyak karyawannya? Ada 7 orang Pak Ustaz. Berapa dibaginya? 21 juta Pak Ustaz. 21 juta berikan atas nama karyawan-karyawan yang 7 orang, atas nama karyawannya tadi yang muslim-muslim tadi. Berarti si bos kami tak dapat pahala dong Pak Ustaz. Ente bicara pahala. Pahala terputus bagi orang murtad atau bagi orang kafir. La yarisul kafir muslim wala muslim kafir. Terus bagaimana Pak Ustaz? Apakah dia tak dapat pahala? Doakan dia masuk Islam biar dapat pahala dia. Itu cara terbaik. Jadi Bapak Ibu, orang kafir sekalipun orang non muslim, sekalipun dia baik ingin berkurban, dia silahkan terima, tak ada masalah. Tapi tetap tidak bisa jatuh pada pahala kurban. Jatuhnya pada apa? Sedekah tapi tidak berpahala di sisi Allah. Lebih tepatnya amal kebaikan secara sosial kemanusiaan. Tapi dengan situ Bapak Ibu jangan ditolak juga. Terima boleh. Sampaikan kepada bos. Karena bos yang bersedekah, duit ini itu pahalanya sia-sia kalau tak masuk kepada bos. Karena bos non muslim. Gimana kalau kami ganti dengan nama kami? Itu juga salah satu strategi biar tak cari duit untuk kurban lain. Bolehkah? Boleh, tak ada salah. Sampaikan kalau itu kebaikan. Dan doakan, siapa tahu dari jalan itu kemudian Allah terima dan Allah buat dia menjadi orang yang masuk ke dalam Islam. Tapi Pak Ustaz, boleh tak bos kami itu nanti makan daging kurban tadi? Boleh tak? Orang kafir makan daging kurban boleh? Boleh tak Bapak Ibu orang kafir makan daging kurban? Kata siapa? Jangan main boleh-boleh aja. Harus cari tahu kata siapa. Boleh? Boleh. Mazhab ini tak sampai ini. Mazhab Imam Syafi'i sebagian membolehkan daging kurban itu diberikan kepada non. Boleh ya? Boleh kan? Kata mazhab Imam Malik, kasih aja. Kasih. Tetangga kami non muslim, kata Imam Malik, kasih. Kenapa begitu? Siapa tahu dengan dikasih hewan kurban besok masuk Islam dia, kata dia. Tapi berbeda dengan yang satu lagi. Apa yang satu lagi? Hewan kurban atas kurban wajib. Apa kurban wajib itu? Ada yang tahu? Nazar. Nazar. Bapak Ibu, aku kalau naik anakku Pak Ustaz lulus dia,
aku bernazar potong sapi. Jangan, potong kerbau. Yang mengucapkan haram makan dagingnya dan hanya diperuntukkan oleh orang-orang muslim saja. Nah, sampai di sini paham? Tapi kurban tidak ada masalah. Boleh, silahkan. Nah, itu boleh. Nah, kembali. Ini kita simpulkan karena waktu tak cukup. Nanti kalau ada ketemu lagi kita sambung. Tapi saya sampaikan ada poin penting sebelum saya tutup. Bapak Ibu, persoalan di dalam kurban itu bukan persoalan yang tadi saya sampaikan. Banyak masalah kurban ini pada aspek tradisi. Ingat nih baik-baik. Pada aspek tradisi. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Satu, boleh enggak tukang potong kurban itu diambil dari petugas dan menerima daging kurban? Haram. Itu tidak boleh. Tukang apa namanya? Tukang cincang. Tukang cincang. Nah, terus bagaimana mereka udah kerja Pak Ustaz? Ada solusi? Ada. Kita kasih solusi langsung. Misal hewan kurban itu 2.600.000, ambil 100.000 per kepala untuk biaya operasional. Boleh. Tapi dipisah duitnya. Jangan digabung. Kalau digabung duitnya bercampur dengan duit kurban, ndak tahu mana dia kurban, mana dia operasional, maka haram menggunakan duit kurban. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nanti kita lihat ulama kontemporer dalam memahami kasus-kasus kontemporer dalam perkurbanan. Banyak. Itu yang harus dipahami. Kalau mengumpulkan panitia zakat, panitia kurban, petugas kurban, apa kata para ulama yang harus disampaikan kepada mereka? Ilmu kurban. Wajib menyampaikan ilmu kurban kepada petugas-petugas kurban. Wajib berarti kalau tak disampaikan berdosa. Ini wajib yang tak terikat. Sebagian ulama bilang wajib. Hukum berilmu sebelum beribadah kata para ulama wajib. Tapi kalau dia tak pakai dia tak berdosa. Nah, ini wajibnya jangan salah paham. Wajib bukan fardu ain. Bukan sama pada fardu ain. Kalau fardu ain ditinggalkan berdosa. Kalau wajib yang dimaksud penekanan untuk ta'kid dan lahu agar dia terus melakukan itu. Maka berilmu sebelum beribadah hukumnya wajib. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau nanti pemilihan ketua itu penting dipahami, diberi pemahaman. Kalau perlu selama sebulan itu kajiannya tentang itu aja. Kurban aja terus. Suruh panitia-panitia kurban ini datang. Jangan salah paham nanti dibawanya kabur kepala kambing tadi. Disangka habis motong itu boleh dapat bawa kepala kambing. Enggak boleh, Pak. Jangankan kepala kambing, kuku kambing pun tak boleh. Tapi kami bagi 4 kan Ustaz. Mau bagi 10 kek, mau bagi 100 kek, tak boleh. Tukang potong kurban tak boleh ngambil kurban. Jangankan ngambil, menjual kepala kambing pun tak boleh. Menjual kulitnya pun tak boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Ada mazhab kontemporer Ustaz, ada. Lain waktu kita sampaikan. Sesuatu yang paling penting. Karena memang tradisi ini banyak Pak. Masalah tradisi ini banyak. Ada yang mengatakan tidak boleh daging kurban itu disimpan lebih daripada 3 hari. Betulkah? Jadi haramkah? Ini masalah. Ustaz, kami sudah itu kulit kambing itu tidak ada yang ngambil Ustaz. Bagaimana kalau kami jual saja kemudian duitnya kami masukkan ke masjid? Begitukah aturannya? Bolehkah? Nah, para ulama bahas itu Pak. Jadi jangan dikira Islam tak membahas secara detail. Bahas secara detail. Hanya saja waktu kita yang tak cukup untuk mengkaji itu. Nah, mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi di di bulan yang akan datang, kita sampaikan poin-poin kontemporer persoalan-persoalan kurban dari berbagai macam pandangan, mana yang baik kita pakai. Karena tidak semuanya mengharamkan. Misal ada namanya tanduk, apa namanya ini? Tanduknya itu ada juga yang mengatakan boleh dijual tapi dengan ada syaratnya. Nah, kemudian ada tradisi di tengah umat muslim itu diambilnya daging kurban tadi, dimasaknya dimakan bersama.
Ini juga menjadi tradisi. Berarti yang berdosa semua yang makan daging itu berdosa. Semua yang makan daging itu berdosa. Kenapa dia tak makan? Ada orang yang ngambil diam-diam, itu maling daging kurban. Karena sudah merasa bekerja, kemudian dia ambil daging kurban tadi, itu berdosa. Mencuri, maling. Karena yang punya hak itu siapa? Itu yang harus dipahami. Insya Allah, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah ketemu, kita sampaikan. Ada pertanyaan? Mesti tidak ada, karena waktu sudah mau habis. Sudah habis waktunya. Ini memang tak bisa kalau begini, ini tak bisa Pak. Kajian-kajian begini tak bisa kalau tidak pakai tanya jawab. Biasanya mesti banyak yang mengganjal di pikiran kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.